Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawwaroh Nur Hidayah dengan nomor BP 2422042. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun paradigma Qur'ani atau hukum Islam untuk kehidupan modern. Di perkembangan zaman membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, globalisasi dan kemajuan teknologi yang menghadirkan tantangan baru bagi umat Islam. Al-Quran dan hukum Islam menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan tersebut. Diperlukan paradigma Qur'ani untuk menjawab kebutuhan kehidupan modern. Kemudian hukum Islam itu sendiri merupakan aturan yang bersumber dari Al-Quran, hadis, jim'ah, dan qiyas yang dimana mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Kemudian fungsi hukum Islam sendiri yaitu memberikan pedoman hidup, kemudian menjaga ketertiban dan keadilan, kemudian mewujudkan kemaslahatan umat. Kemudian prinsip-prinsip dari paradigma keimanan itu sendiri yaitu yang pertama ada tauhid, yaitu keimanan kepada Allah, di mana merupakan fondasi utama dalam segala sesuatu yang bersumber dari Allah dan akan kembali kepadanya. Prinsip ini membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk dan menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidup. Yang kedua itu ada keadilan, yaitu menetapkan suatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran, keadilan bersifat mutlak tanpa memandang status sosial, ras, atau agama. Yang ketiga itu ada keseimbangan. Islam menekankan keseimbangan dalam segala aspek, diantaranya ada urusan dunia dan akhirat, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Yang keempat ada musyawarah, di mana prinsip pengambilan keputusan melalui diskusi dan konsultasi bersama. Hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan umat dan menghindari sikap otoriter atau sepihak. Yang kelima ada tanggung jawab, di mana setiap manusia adalah pemimpin dan pengemban amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban atas sesama manusia atau maupun kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada rahmatan lil alamin, di mana Islam hadir sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Prinsip ini menekankan bahwa keberadaan umat Islam harus membawa manfaat, kedamaian, dan perlindungan bagi seluruh makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Yang kemudian ada tantangan dalam kehidupan modern itu sendiri ada 3. Yang pertama yaitu bidang teknologi, di mana penyebaran informasi tidak benar seperti hoax dan penyalahgunaan media sosial menjadi tantangan yang sangat mengganggu pada kehidupan saat ini. Kemudian yang kedua ada bidang ekonomi, di mana riba, praktik ekonomi yang tidak adil, konsumerisme berlebihan. Yang terakhir yaitu ada bidang sosial, menurunnya nilai moral, individualisme, dan kurangnya kebudayaan sosial, di mana masyarakat sekarang dalam sosialisasi terhadap sesama masyarakat masih minim, sehingga dapat menjadi tantangan di kehidupan modern. Kemudian peran Al-Quran dalam kehidupan modern sendiri yaitu sebagai pedoman hidup, di mana mengajarkan nilai kejujuran dan keadilan dan bertanggung jawab dalam menghadapi suatu masalah. Kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan sosial. Yang kedua, sebagai sumber inspirasi, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, menumbuhkan semangat inovasi yang tetap berlandaskan etika yang sesuai pada dalam Al-Quran. Kemudian manfaat dari
paradigma Qur'ani itu yang pertama ada sebagai pedoman hidup, di mana paradigma Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai kacamata utama dalam memandang dunia. Artinya, setiap keputusan, tindakan, dan nilai-nilai yang dianut seseorang didasarkan pada ajaran ilahi agar hidup tetap terarah dan tidak kehilangan tujuan. Yang kedua itu ada membentuk akhlak mulia, di mana dalam memahami Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, seseorang akan terdorong untuk meneladani sifat-sifat terpuji atau akhlakul karimah. Hal ini mencakup kejujuran, kasih sayang, keadilan, integritas, dan dalam berinteraksi dengan sesama manusia maupun lingkungan. Yang ketiga itu ada meningkatkan keimanan dan ketakwaan, di mana mempelajari Al-Quran secara mendalam akan memperkuat keyakinan terhadap kekuasaan Allah, kemudian kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih tekun dalam beribadah. Yang keempat itu ada mengembangkan ilmu pengetahuan dan pola kritis, di mana Al-Quran banyak mengandung perintah untuk berpikir atau afalah tatafakkarun. Paradigma ini mendorong umatnya untuk tidak berhenti belajar. Kemudian yang kelima ada membantu menghadapi tantangan kehidupan modern, di mana di tengah arus modernisasi yang kompleks seperti disinformasi, materialisme, dan krisis moral, paradigma Qur'ani memberikan benteng etika dan spiritual. Ia membawa solusi yang relevan agar manusia tetap religius tanpa harus tertinggalan oleh kemajuan zaman. Selanjutnya, hadis tentang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fiyakum an-nuraini lan tadillu ma tamasyakatum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Kemudian, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dari paradigma Qur'ani dan hukum Islam relevan dalam menghadapi kehidupan modern, yaitu nilai-nilai Al-Quran mampu menjadi solusi bagi tantangan zaman. Kemudian penerapan prinsip tauhid, keadilan, amanah, dan musyawarah dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia. Umat Islam perlu mengintegrasikan ajaran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.